Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesal jalan tak juga diperbaiki, warga Lebak pasang spanduk sindiran. Mencuri kabel listrik, mantan satpam pabrik di Bojonegara ditangkap polisi. Dampak cuaca buruk, nelayan Pandeglang tidak melaut. Polisi menangkap pelaku spesialis pencurian kabel listrik saat beraksi di salah satu gudang pabrik di kawasan industri Bojonegara, Kabupaten Serang. Tersangka merupakan mantan satpam di pabrik tersebut, tidak bisa berkutik saat aksinya dipergoki satpam dan polisi ketika sedang bersembunyi di gulungan kabel listrik hasil curiannya. Saat menjalankan aksinya, tersangka bernama Sayuni dibantu 2 orang temannya. Namun dalam pengungkapan ini, 2 pelaku lain berhasil melarikan diri dengan cara melompati pagar pabrik. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa kabel listrik tembaga sepanjang 45 meter dan gunting pemotong besi. Pelaku mengaku baru pertama kali mencuri kabel karena diajak oleh kedua rekannya yang kini berstatus buron. Nyuri itu diajak? Diajak. Sama siapa? Sama Pak Asep. Temennya yang kabur itu? Ya. Udah berapa kali? 1 kali. Langsung kena? Siap, yang ketahuan. Siap, udah 1 kali udah. Yang nggak ketahuan, nggak tahu saya. Kasus ini terbongkar setelah petugas mendapatkan informasi dari pihak keamanan pabrik yang bertugas. Adapun total kerugian perusahaan akibat aksi tersebut mencapai lebih dari 68 juta rupiah. Kami dari jajaran Polsek Bojonegara, khususnya Unit Reskrim, melakukan upaya penggerebekan di PT APN. Alhamdulillah dari 3 orang pelaku, 1 kami amankan, ya, dengan 2 pelaku lainnya sedang kami buru dengan status buron. Nah, karena pada saat kejadian yang bersangkutan lari melompat tembok. Alhamdulillah dari 3 orang tersebut, 1 diantaranya sudah kami amankan dan saat ini kami tahan untuk proses berikutnya. Saat ini polisi masih memburu 2 rekan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Dugaan kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Kali ini menimpa MH, anak berusia 12 tahun, siswa kelas 7 sekolah menengah pertama di Kota Tangerang Selatan. Korban harus menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit akibat kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Peristiwa bermula saat korban dirundung teman sekelasnya pada tanggal 20 Oktober 2025. Korban dipukul di bagian kepala belakang dengan kursi. Awalnya korban tidak mau bercerita kepada keluarga. Namun lambat laun, rasa sakit yang dirasakannya di kepala merembet ke bagian mata hingga akhirnya korban bercerita. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada korban, keluarga langsung mendatangi sekolah dan keluarga pelaku. Pihak sekolah kemudian memediasi masalah tersebut dan pihak pelaku bersedia menanggung biaya pengobatan korban. Penglihatan korban menjadi rabun dan kondisi kesehatannya pun kian menurun. Tidak bisa bergerak hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani CT scan. Korban mengalami gangguan saraf pada bagian kepala belakang yang berimbas pada mata dan kesehatannya. Kondisi ini pun mengharuskan korban untuk menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Saat berusaha meminta biaya perawatan rumah sakit, keluarga korban justru mendapat penolakan dari pihak pelaku dan diminta untuk meminjam uang guna biaya pengobatan. Keluarga pun menilai pihak pelaku lepas tanggung jawab. Itu adik sepupu saya, kepalanya kena korban bully waktu jam istirahat sekolah. Dia baru ada pengaduan ke pihak keluarga pada tanggal 21 Oktober tuh baru ada pengaduan. Nah, kita sebagai pihak keluarga tanggal 22 Oktober tuh baru ke pihak sekolah kayak mediasi gitu ke si pelaku juga sama guru-guru. Nah, udah gitu selesai, pihak si pelaku mau bertanggung jawab sampai sepenuhnya untuk biaya pengobatan, dan pada kemarin biaya pengobatan kita ke Fatmawati dan ternyata si pihak pelaku sudah kayak lepas tangan gitu, malah dari pihak keluarga kami disuruh cari pinjaman uang ke orang-orang terdekat gitu, suruh nyari pinjaman bapaknya si korban ini. Kini korban masih menjalani perawatan di High Care Unit Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, dan keluarga pun berharap keadilan untuk korban. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pantai Ciantir, Sawarna di Kabupaten Lebak menyimpan keindahan pantai dengan pasir putihnya. Selain itu, di Sawarna juga terdapat pantai Karanglayar yang eksotik. Ribuan wisata baik dari wilayah Banten hingga Jabodetabek hingga saat ini terus berdatangan untuk menikmati pantai paling selatan di Pulau Jawa. Dinas Pariwisata Provinsi Banten beberapa tahun lalu membangun sarana prasarana di dekat pantai. Bangunan berupa kios menyerupai pasar wisata lengkap dengan ornamen rumah leit Baduy khas Lebak. Namun ironisnya, bangunan pasar wisata ini sejak dibangun diduga belum pernah dimanfaatkan para warga di Desa Sawarna sehingga banyak kios terbengkalai dan kumuh. Belum lagi sejumlah gazebo sudah ambruk. Pasar wisata ini diduga menelan anggaran miliaran rupiah. Menurut warga, dari sekian kios yang dibangun, hanya ada 2 pedagang yang bertahan. Tahu saya, dari mulai katanya beres, itu belum ada yang menggunakan, Pak. Sampai sekarang terjadilah seperti itu. Terus ada yang memanfaatkan bangunan tersebut hanya 1-2 yang di dekat alun-alun doang. Gitu. Selainnya itu terbengkalai semua. Malah konon katanya gentengnya pun udah pada roboh. Terus saya melihat pada diambilin sama warga, dimanfaatkan. Jadi itu yang ngebangun Dinas Provinsi Banten? Iya, menurut informasi itu Provinsi Banten waktu itu. Melalui Dinas Pariwisata? Melalui Dinas Pariwisata, katanya juga ada CP-nya. Saya tidak tahu secara detail tentang masalah birokrasi, mah. Tapi selama dibangun sampai sekarang tidak ada yang nempatin? Tidak ada, yang merawat pun tidak ada. Jadi setahu saya yang merawat itu hanya untuk memanfaatkan. Seperti kami dulu di komunitas karena merasa sayang, komunitas saya komunitas mancing, Pak. Karena sayang, saya manfaatkan, dibenahi. Yang tadinya roboh, saya benahi. Akhirnya karena teman-teman namanya komunitas, akhirnya saya gak mau lagi ngurus karena ada kecemburuan yang lain-lain. Hingga saat ini, pasar rakyat Pantai Sawarna ditumbuhi ilalang tinggi dan banyak yang rusak. Para pedagang lebih memilih berjualan di pinggir pantai. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.